muliakan sahabat orang tuamu, muliakan sahabat ibumu yang sudah wafat. Ketika engkau memuliakan sahabat orang tuamu yang sudah wafat, menyambung silaturahim, di dalamnya ada kebaikan, maka Allah kirimkan pahala untuk kedua orang tuamu. Sedekah kebaikan itu bukan hanya sekedar makanan, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi, tetapi ketika kebaikan-kebaikan masih disambung di antara kita, maka Allah kirimkan itu kepada kedua orang tua kita. Hari ini kita bersedekah atas nama orang tua, besok anak kita akan bersedekah atas nama kita. Kalaulah tidak banyak amal saleh yang kita lakukan, setidaknya ada kebaikan kecil yang pernah kita lakukan. Berbuat baik yang besar kalau nggak mampu, yang kecil saja. Ya namanya manusia, Pak ya. Yang namanya manusia ini kan nggak mungkin kita ini dicintai semua orang. Yang namanya manusia kan nggak semuanya benci sama kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Samahatul fudala wal kurama, para kiai, para guru, para guru-guru ngaji, terkhusus kepada pimpinan lembaga madrasah apa itu? Madrasah Miftahul Ulum, Ustadz Munali beserta seluruh jajaran pengurus, Ustadz Furadin yang saya hormati, masih kelihatan muda sampean. 2 hari yang lalu ketemu seperti ini. Berarti kan ngode mak berarti. Seporan panjenengan semapun pesera. Bapak Punasan Eki Ustadz, saya lupa nama sampean. Hah? Abdullah. Ustadz Abdullah. Para Rabu Ustazah. Kamu mau Ustadz Saifuddin, Pak? Ustadz Saifuddin kamu? Sarah sampean. Kula baru udah Pak, kopi kita yenong surah ceramah Pak. Leku anjang boleh dinnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya malam ini bersyukur bertemu kembali dengan para jamaah. Sekira setahun yang lalu mungkin Ustadz, saya diundang di Ustadz Furadin. Malam ini saya bertemu kembali dengan ibu-ibu. Saya doakan ibu-ibu secepatnya masuk surga. Iya kalau coba pahamin deh. Artinya aku tak apa ngecek mate itu. Dengerin dulu Bu, amin. Membab suara ke amin, ku tahu aja itu aki anu gak ada. Kalaulah bukan karena Allah yang melembutkan hati kita Pak, tidak mungkin kita bisa duduk bersama. Seandainya memang kita sempat dan kemudian sehat, itu bukan menjadi sebab bagi kita untuk bisa duduk bersama-sama. Sampean datang kemari itu karena Allah mengizinkan sampean. Kalau bukan Allah yang mengizinkan kita malam ini, tak mungkin kita berjumpa. Walaupun sehat, jasmaninya kuat, selalu saja ada alasan yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Mungkin alasannya karena sibuk dengan langsat. Ada yang alasannya nunggu drian, atau jantuk. Saya dengar kata jantuk di sini Pak. Apa jantuk Pak? Mintumin. Oh no. Seandainya Allah tidak melembutkan hati kita, tak mungkin saya datang kemari. Maka pertama bersyukurlah kepada Allah
Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita kesempatan dalam keadaan hati yang sehat. Hati yang sehat itu adalah hati di mana selalu mau mendengarkan kebaikan, walaupun kebaikan itu datang dari siapapun. Tapi kalau hati itu tidak sehat, walaupun yang memanggil itu Allah melalui azan, tak mungkin kita datang. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh Rasulullah, campur saja bahasanya Pak ya. Campur iki. Nggih, nggih. Sepakat kita campur saja Pak nggih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kita ini melangkah dari rumah nih Pak, Bu. Kuleban sampean saya keluar dari pok compon sing-masing. Pas satu sampean dak Gusti Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Pas berangkat sampean dak kantor. Tuan rumahnya siapa ini? Sampean Basan. Kuleban sampean nek estona dawuh Rasulullah, sesungguhnya kita ini kata Rasulullah, langkah kita ini sedang menuju surga, Pak. Coba. Ustadz Puradin misalnya besok dipanggil sama Pak Kades, terburu-buru tidak datang? Pasti terburu-buru, karena yang manggil Pak Kades. Kepala dusun misalnya, kepala dusun dipanggil Pak Camat, pasti terburu-buru, karena yang manggil itu orang punya kuasa. Pak Camat dipanggil Bupati, pasti datang Pak, malah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bupati dipanggil, gubernur dipanggil, presiden pasti lebih terburu-buru. Bagaimana dengan kita kalau yang memanggil kita itu Allah? Pak Kades paling cuma 1 periode 6 tahun 8 tahun selesai Pak. Ya presiden juga sama, 5 tahun selesai, 2 periode 10 tahun. Yang belum tentu menjamin apa-apa untuk kita. Tapi bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita, yang menjamin rezeki kita, yang memberikan kita sehat ketika kita sakit, yang memberikan obat dan jalan keluar dari setiap kegelisahan dan persoalan. Allah memanggil kita dengan panggilan yang indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernahkah kita terburu-buru mendatangi Allah? Pernahkah kita bersegera datang menghadap kepada Allah? Ini mungkin rata-rata banyak yang kerja ke kota, kan dekat sini. Seporana. Kira-kira orang yang parit rintis gitu. Parit rintis yang gitu. Kira-kira orang yang parit rintis mereka. Masuk pokol petok alakoh. Berangkat pokol senapa dari kinto? Pokol 6. Terburu-buru tidak? Terburu-buru. Atau misalnya nanti mau panen langsat. Panen langsat jam berapa? Jam 10. 10 tak bisa Ustaz. Tak bisa. Talein mun pecah. Tak bisa, Bu. Tak bisa. Oh, nampu nunggu kalau 10. Artinya surah duha gelu, Pak. Paham, Pak? Paham, Ging? Gimana paham pun ceramah cokop. Kalau paham. Lah banyak kita ini terburu-buru karena khawatir. Oh nanti bos saya marah kalau saya terlambat 5 menit. Jangankan saya lambat 10 menit, 5 menit saja pasti bos saya marah. Atau khawatir saya dipecat dari pekerjaan saya gara-gara saya terlambat. Pernahkah kita terburu-buru dan merasa khawatir kalau ternyata sholat kita juga terlambat? Ada orang terlalu tergesa-gesa mencari rezeki, padahal yang memberikan dan memiliki rezeki itu Allah. Bu, sini kalau sholat subuh jam berapa? Jam petok? Oh, polong benduha kan? Pas daerah mah Tuhan itu Ustaz. Bu, ibu. Aduh bini siapa dia? Oh iya.
Jadi mon nyolok laki na sambian, mon etikanin penika si halos bahasa Maturan. Menabi panggil bi raka na sambian. Kalau dipanggil sama suami jenengan, mosok le, oi. Dia make bunut. Ambu aube. Dimake le, napa yang? Makanya ini Umi istri saya itu ikut tuh. Istri saya ikut. Sampai hari ini saya nggak pernah berhenti panggil dia sayang. Halo sayang. Dia apa ganteng gitu. Ini pak kaki saya sakit hati centang bini. Ustaz Abdullah, kalau dipanggil istri manggil apa? Bunda. Kalebur. Bunda, ayo bun. Mau panggil lebun selebat uy. Yang mboten napa-napa, Bu. Saestu nih, sae. Engke, Pak, sae gitu, Pak. Coba hobo kati Ustaz Furadin. Di magi Bu nih kok. Ama mancong. Allahu Akbar. Obe. Kamu sampean le. Masal paro. Pada mon ngolok ke rajina, mon manggil ke rajina, ini maka sayang atau ini makin le. Baik kok, dia mau pergi kakek. Aduh. Makin malaikat senyata tetal ke Ustaz. Laonan. Dan kita bisa bagi, kita bisa. Jangan alis naik bini tadi situng kok. Oh. Mun beri alis rajin sampian dua. Pas sepu tadi situng berarti masalah. Orang bini apa nih mak? Tahan tak tunggingkan seminggu mak. Karena orang bini apa nih kampung di penyakit lopaan. Orang bini rata-rata di penyakit lopaan. Coba beri EPC kelak satos. Dia makan EPC. Ini mau beri EPC kok. Padahal kelak laku. Enggak Pak. Mun orang bini beri EPC satos. Tanya ki ke orang apa? Ada ki ya kak? Coba orang laki andi salah 20 tahun nih kayak ngain. Ya iya Bu. Kakek dah iko. Tak tahu ketang laki iko. Apa? Nyaman apa ya noi. Lambak di salah kan korwai iko. 20 tahun ki kayak ngain Bu. Gelap lagi nih beri PC 1.000 iko lepain. Onggun. Enggak. Kita bini. Lu, saya rasa mana? Syaifuddin. Mi patah bini ke? Lu, saya ngakin jodoh dalam materi ya. Din. Neng mau genteng bini tandi. Lah buang pengabaran naro buang. Untuk hunan mata bini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuluban sambian pada kemangkin malam mangkin. Kita semuanya malam ini mesti bersyukur kepada Allah, Pak. Kalau seandainya Allah tidak melembutkan hati kita, nggak mungkin kita duduk bersama. Yang kedua, seandainya Allah tidak menutup aib dan salah kita di antara yang lain, tidak mungkin kita bisa duduk bersama. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Allah, dan yang kedua, berterima kasihlah atas rahmat Allah ketika Allah menutup kesalahan dan aib kita masing-masing. Setiap orang itu pasti punya salah, lebih-lebih kepada Allah, Pak. Dan ketika kesalahan dan aib kita itu ditutup oleh Allah, salah satu bentuknya adalah ketika kita mau duduk bersama-sama. Langkah kita hari ini adalah langkah yang baik, dan mudah-mudahan Allah menurunkan ampunan bagi kita semuanya yang duduk malam hari ini bersama-sama. Amin. Kenapa? Setiap saat, setiap waktu kita mesti bersalawat kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaatnya beliau, karena dengan pertolongan beliau baik di dunia apalagi nanti di akhirat, kita ini bisa mengenal kepada Allah, kenal kepada baik dan buruk, kenal kepada halal dan haram, kenal kepada hak dan batil, kenal kepada mana yang benar dan mana yang salah.
Panitia malam ini, tuan rumah malam ini mengundang saya. Ini ke sepenternya ke Saifuddin, Pak. Kejadian ini sebulan yang lalu ya, Saifuddin. Cel-cel gula. Pola anu had ke asisten gula. Telepon Saifuddin Polandi Drian nih kok. Iki baik kok. Pon le telepon, bede je pon baik kok. Oh iya mayu mangkat nih. Mangkat gula Pak paring Drian, Pak. Rupane kita mulai latok kotok. Terungundang nggak baik kok. Abang kowe jebak bendrian genare kok. Kita tungguin ke gula, tungguin ke asisten. Ndak apa-apa, Pak. Cuma memang mohon maaf, mungkin ada beberapa undangan yang tidak bisa saya penuhi hingga nanti Ramadan, karena sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati saya dengan beberapa panitia itu, jadwal saya itu sampai akhir tahun, Pak. Tapi ndak apa-apa. Malam ini saya bisa hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita acara haul ya. Salawat, pengajian dan tahlil, doa bersama dalam rangka haul wafatnya almarhum Ahmad bin Misah dan kemudian Jemati binti Dahlan. Semoga Allah mengampunkan dosa beliau, kedua orang tua beliau, kemudian keturunan-keturunan beliau senantiasa Allah jadikan orang yang salih dan salihah, amin. Para Rabu setejah, ibu-ibu, para tretan sebetan kolomul jaki. Jarang saya ceramah berbahasa Madura, Pak. Saya jarang berbahasa Madura karena biasanya saya tawarkan ke jamaah, dan untuk lebih menghormati dan menghargai para jamaah biasanya saya campur-campur. Sebenarnya mbah saya asli Madura, Pak. Abah gula yang Madura asli. Abah umi kecukanan, balake babini kecukanan. Cuma mungkin dari babini, dari jujuk gitu beda cobanya sukuni. Pas kelerasan abini yang coba bere dan gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang tanya kenapa haul? Haul itu adalah bentuk kasih sayang anak atau keturunan kepada orang yang sudah wafat. Bentuk cinta kasih itu dibuktikan bukan waktu di dunia, Pak. Kita dulu bisa dekat dengan orang tua mungkin karena kita berharap sesuatu kepada orang tua. Tapi ketika orang tua itu sudah wafat dan anak masih dekat kepada orang tua melalui doa yang dikirimkan kepada orang tua, itu luar biasa namanya. Orang tua kita yang di alam kubur sana tidak minta apa-apa kecuali minta didoakan. Dan doa kita itu adalah hadiah. Bahayanya sekarang banyak anak-anak kita ketika orang tuanya wafat, orang tuanya meninggal, ternyata dia tidak bisa mendoakan. Bukan cuma itu, ketika orang tuanya meninggal kemudian mau disolati, ternyata dia nggak bisa salat jenazah. Ada, Pak. Bukan cuma ada, banyak. Dan itu merupakan kesedihan dan kesusahan bagi orang tua yang sudah wafat. Maka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh minum ya? Ampian din. Lalat oleh durian boleh. Lata ada durian. Iya makin duri apa ada lagi lah. Bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, kedua orang tua sudah wafat. Kedua orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah beberapa waktu yang lalu. Masihkah bisa saya ini berbakti kepada keduanya ya Rasul? Padahal keduanya sudah wafat. Menemak benembuk le depan komor kita Rasulullah beki bisa ngebektek. Umpamane leku. Pas pada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Ustadz Buradin nih umpama. Ini kan baru tes Ustadz, baru tes ini. Macam pocat kayak. Biasa. Oh biasa. Biasa ngeter kan. Boleh kata Rasulullah. Caranya ya Rasulullah, cara negul ngebekti ke mak ben kembu ini kenapa Rasulullah?
Yang pertama, dari Rasulullah as-salatu alaihima. Mensolati keduanya. Mak mbu da pangkomor lebih bagus seperti imam salat jenazah anang tibi. Lebih bagus. Cagi nunggu Ustadz Munali, Pak. Cagi ngantos Ustadz Buradin atau pamatasan, cagi ngantos. Pas saya repot anak empon lastare secen anang saya salat lagi. Cagi nunggu lain nah. Mak bisa bejeng ceng anak tak ngaji. Engki ajar, Pak. Karena gue merang khobar, karena saya dengar kabar bahwa di sini Ustadz Musleh ya dengan para jamaah itu termasuk Ustadz Abdullah mungkin adakan kegiatan pengajian dalam satu minggu itu 4 sampai 5 kali. Bisa belajar, Pak. Karena kewajiban pertama untuk mensolati orang tua itu adalah anak, maka wajar jika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tuamu meninggal, kalau ibu bapamu wafat, maka yang layak pertama mensolatinya adalah dirimu. Yang nomor 2, wa istighfarul lahumah, memohonkan ampunan kesalahan orang tua kepada Allah. Kapan saja. Cek nunggu malam Jumat. Atu akimak benembu cek nunggu malam Jumat, Bu. Cek nunggu malam Selasa. Araba cek nunggu seminggu sekalian. Araba bisa benar. Pan bedoreng lebat cong denak cong. Engkau aran di PC saya bunak ke beli kue ya. Engkau araba untuk tangembu. Saya mau bersedekah atas nama ibuku. Ada yang lewat lagi, cong. Sini nak. Aku ingin sedekah atas nama ayahku yang bernama Ahmad bin Misah. Nih sini, sekalian aku sedekah untuk ibuku yang bernama Jemati binti Dahlan. Nyampe. Siapa yang menjamin? Rasulullah. Nah, kenapa kadang-kadang di masyarakat kita itu ada yang sedekah malam Jumat, berdesa sedekah malam Selasa? Ya karena mungkin rezeki yang ada itu malam Jumat, atau waktu yang luang untuk bertemu dengan orang lain malam Jumat. Maka sedekah malam Minggu pada, Pak. Umpamana mangken Ustadz Buradin pas sedekah agak gula ku apa? Ku pas tadi kiri gula. Umpamana lagi anu gitu Ustadz langsat telur keranjang yo. Umpamana agak duan. Wah, tak libur mun tanding aja. Entar kena kerja aku Ustadz. Wah nanti hari Minggu ada rezeki, ada orang lewat, Mas, Dek, Cung, sini. Saya ada sedekah sedikit untuk ibu dan bapakku. Sama dengan istighfar, setiap saat, setiap waktu. Boleh kita mendoakan orang tua, boleh. Maka waktu kecil kita diajarin di sekolah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Pada montau ning carap camat hura pada du Gusti Allah saya maha lampe sapor aki emak benembu hula sebedalam kopur. Kau tak bisa bahasa Madura, bahasa Melayu pun samalah. Dia cakap, ya Allah yang maha baik, mak bapak saya dah lama meninggal, tolong ampunkan dosanya ya Allah. Bahasa Bugis macam mana? Dekceng. Aduh, apa ada dekceng. Iya lagi. Sama. Sinten? Ustadz Bahrudin, bahasa Bugisnya macam mana? Tak, kok encak Bugis pula, Pak. Kok melekong, Pak. Sama Ustadz Bahrudin, tak bisa bahasa Arab, bahasa Bugis samalah. Sama, Pak. Kalaulah memang kita mencintai kedua orang tua kita, doakan mereka. Datangi kuburannya. Ustadz, apakah lebih baik saya di rumah atau mendatangi kuburnya? Lebih baik datangi kubur kedua orang tuamu. Tapi dia kan tidak melihat kata siapa. Dia tidak mendengar Ustadz kata siapa. Orang di dalam kubur itu mendengar ucapan kita. Kalau memang di dalam kubur itu tidak mendengar, tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kita mengucapkan salam waktu lewat kuburan.
Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam sejahtera dan keselamatan bagi kalian penghuni kubur. Mun lakaran orang penikah tak mereng kuburan, tak mungkin Rasulullah ngajari kat nikah. Tapi tak ada ngidingin tuh Ustaz. Oh ngiding kapate Pak. Umpamana Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam. Bagi jawong. Allah ngeleser hinyet Mak. Suatu hari Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah yang di dalam kubur mereka mendengar? Kata Rasulullah, kenapa kami tidak bisa mendengarkan? Kalau kalian mendengarkan mereka, niscaya kalian akan pingsan. Kenapa ya Rasulullah? Saking kerasnya teriakan mereka itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda orang atunging. Saya bisa mendengar bicara sama orang ahli kubur, jang siapa? Kecuali kan waliullah, Mak. Mungkin orang biasa sapa orang nama. Pola kan atunging ben ung jeung bisa, Mak. Ki ben ung jeung. Musim. Oh, kun petakun. Itu bahasa Indonesianya, Bu. Bahasa Indonesianya, bahasa Madurana kon petakon. Mon ung jeung bahasa Indonesianya. Ayo apa di jerengkong? Jerengkong jangan mesur ke. Itu jerangkung namanya itu. Ya kalau sampai yang dalam kubur itu dengar, kalau sampai di alam kubur itu berbicara dengan kita, lu tak bisa Pak, kecuali kan jengkus Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang tertentu yang Allah berikan karunia kepadanya. Ingke mon kula pengen pada ngeleser Pak. Kula panika Pak. Kula mon nengak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuleban sampean kita takok mate Pak. Dulu saya pernah kejadian, ini kejadian nyata ini. Abang saya Kak Tuan telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa Kak Tuan? Udah di masjid? Udah Roma Kak Tuan. Bisa maca talqin? Bisa. Untuk apa Kak Tuan? Ya untuk orang mate lah. Oh iya maksudnya siapa? Arya bedoreng deh Pak Komor. Kiko lala mangkat. Saya berangkat Pak. Dilalah nyampe ke kuburan hujan Pak. Pas maghrib Pak. Allahu Akbar, itu hal yang paling menakutkan saya. Kalimat Allahu Akbar didengarkan, mayat turun ke kuburan. Lo nika Pak. Jok tak tahu du sekolah kuca ustad berangkat mulai kada kula Pak. Apa kata abang saya? Ji, duduk saja Ji. Iya Kak Tuan. Duduk aja. Iya Kak Tuan. Aduh, mun bulu no kole Pak. Coba kebetulan jarum kabeh Pak. Pas azan Allahu Akbar, mayit masuk ke dalam. Tiba-tiba petir. Astagfirullahaladzim. Kalau sampai tidak saya bacakan talqin, khawatir ada sesuatu fitnah. Kalau saya paksa baca, ini hujan lebat, nanti mayat jadi dua. Ariyemon pas masuk ke dalam jan saya. Takobi mayit mayu noroken. Pas kemana lah saya Pak? Aduh pada takok gula Pak. Lillahi ta'ala gula takok. Teti gula Pak wasiat kan teretan. Oh Kak Tuan, engkau mon mati sebudian cek kau huraki waktu maghrib. Apa? Takok betong. Iya orang bala masuk ke kuburanku masalah waktu le. Maksudnya, maka kena beri nathemar dalam bala petang. Siapa yang tera ilmu kuburan je ibadah kakek ke Allah ben Quran saya baca kakek atau lehul mi pato kangen kaki ben kau. Oh iya yang kaki segi ayo nih kakak aku loh Pak, kakak aku. Itu mulai mana gitu kakak cerita. Oh Ji, nah apa Kak Tuan? Kaki takut kali. Wah tanya kakek kok. Kaki gelap mi germa teger Kak Tuan. Ya takut anengko ben kakek kok. Mun sampai kaki gelap buru, ya makin kok pada buru kiai kok. Jadi mun bisa mak, mun bisa ki. Ingki bani haram mak. Mun bisa cek kopuraki waktu malam. Mun bisa cek kopuraki waktu malam. Sampean Ustaz minta bagian apa Ustaz? Hah? Ibrina temar. Ibrina apa dia? Ibrina temar. Oh pada temar. Ilmu kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bisa biasa aja kiai. Aduh men serius bab mati takok mak. Mangke kula nek takok nek saat nging mati panika. Saya nomor 3 ada Rasulullah wa infadu ahdihima. Kalau kedua orang tuamu pernah berjanji bernazar, penuhi janjinya, penuhi nazarnya. Dulu mungkin waktu orang tua masih hidup dan rezeki masih terbatas, dia cerita kepada anaknya, "Nak, bila masa nanti ayah meninggal, ibumu meninggal, pengen rasanya kalau engkau punya rezeki, engkau sumbang atas nama ayah beberapa semen ke masjid, beberapa alat tertentu yang kau sumbangkan ke tempat pendidikan agama Islam. Untuk apa ayah? Untuk apa bapak? Untuk bekalku sebagai bekalku ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa yang menjadi niat orang tua? Apa yang menjadi nazar orang tua? Dan anak mampu untuk memberikan, silakan diberikan. Takok lambe andi nazar, takok lambe andi niat. Tero nyombang ke masjid, emak benembu ke burda Pak Komor, anak pas engak, ya Allah, dulu ayahku pernah bernazar ingin sumbang semen ke masjid, tapi sebelum beliau itu melaksanakan nazarnya, ternyata beliau sudah wafat. Inilah janji beliau itu, ya Allah, aku penuhi nazar dan janjinya, ya Allah. Sama. Yang nomor 4, ini berat. Ini berat, Pak. Wasilatur rahimi la tusalu illa bihima. Sering-seringlah kalian bersilaturahim, karena dulu ibu bapak kita ngajarin kita silaturahim. Apa yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada yubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu." Pasir orang siapa saja, siapapun yang ingin hidupnya mudah, rezekinya mudah, dan usianya diperpanjang oleh Allah. Diperpanjang maksudnya hidup umurnya barokah, manfaat dalam kebaikan. Sering-seringlah silaturahim, menyambung kasih sayang, nyari bela, nyari tretan, nyari embah, nyari obe, nyari hute, nyari mejadi, nyari sapopo, nyari dupopo, nyari telopopo, tergantung sampai ke berempat popo, terserah. Jabat Dewan Saifuddin Muntan Didrian Beni sapopona pan banyak Adrian na ada 10 popo lah nuban ko orway ko. Sare. Ini kadang-kadang aneh nih Pak. Mohon maaf, semorana Mak, semorana. Lambe kula sarang almarhum Abah. Sarang Abah. Abadan kula. Menabi bedu ulama bedu kiai rabu, sarang Abah fakta. Mayo nak silaturahim ke kiai. Mayo nak silaturahim ke kiai. Mayo nak silaturahim ke ulama. Mayo nak silaturahim ke ahli tariqah. Biasa fakta sarang Abah. Fakta kamu jadi are mbana kake, are majadi kake, are dupopo na kake. Sengak mun sengkok mate, cek sampai elang ben pegek pada kake. Wasiat Abah tak banyak. Langkong musim napa? Lestarin Ramadan, Idul Fitri, ya cek anang. Idul Fitri yang diajak anaknya kemana? Ke rumah saudara. Setiap lebaran cong nyari bela. Itu dulu Pak. Kalau Idul Fitri, hari raya, silaturahim yang dicari keluarga. Hari ini pasan kita mari. Pasan dem lo berlebaran dem ya ke Pasir Panjang lah ya. Ke Singkawang apa? Nyelasai ke laut. Hah? Sare belen helu Mak. Nih tetangga pas yang sama saya Ustaz Furadin, Ustadz Saifuddin, Pak Saifuddin, Pak Matasan, Pak Abdullah, Pak Hasan, Sareh, pas bilir, teh cepon sampian ki ana saben emak hula. Oh iya nak, engke nak, kula ki ana saben babang sampian. Senapa bitongna? Mbah pada mbah sapopoh. Berarti embu du popoh. Berarti sampian ben emak kakeh engko atelo popoh. Berarti kula kesampian ama jadi telo popoh. Oh. Mun anu kesa oleh seket popo jual. Padu Mak. Senaos ta apon popon kula ben sampian ebat retanan margana situng agama, situng iman, situng keyakinan. Saya dengan Pak Kadus ini saudara Pak. Bebas tak ngaku.
Tak ambuto keromai kok. Lah saya walaupun dengan Pak Kadus ini, beliau ini orang Bugis, saya orang Madura, saudara. Siapa yang mempersaudarakan? Allah. Apa bahasa Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Pak Kadus sama yang sebelahnya, apalagi itu lebih bersaudara karena beliau paham bahasa Bugis. Pegelah tok kotok cak Bugis, Pak. Paham kan sampean, Pak, bahasa Bugis? Bel, pola rajin nering Bugis. Oh, Mungkin cerdas kaya. oh, pola lagi nabi nih Bugis ki, oke. Mi ajar cak Bugis. Apa amin. Ngai temu bini lho. Bela nasareh. Jawabna Rasulullah wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, sambunglah silaturahim, di mana silaturahim pernah dibangun oleh datukmu, moyangmu, datukmu, ayah ibumu dan keluargamu. Sambung itu. Yang nomor 5 kata Rasulullah. Nah, ini yang nomor 5. Wa ikramu sadiqihima. Muliakan sahabat-sahabat orang tuamu. Lamba beda saya akan sarang Pak Munasan. Pak Munasan ki. Beda saya akan sarang Pak Munasan. Mungkin kancara beda si ampun lah tinggal punya. Panjenengan pengapura mak. Sepenapa umur panjenengan? Senapa? Sebitak telok. Odu pas mak engki. Rasulullah sebitak telok mak. Cek pun ngiring Rasulullah. Umpamana lembek cekancana Pak Munasan paling kedai Pak Komor pas andi anak. Le anang kancana Pak Munasan panik yaktena wajib amul jaki Pak Munasan. Karena perintah Rasulullah. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat orang tua. Leku bila lebet pas tepangki sareng Pak Munasan. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Apa cong? Arokok Pak Kunci Samsu. Arokok mak. Arokok. Kenapa mak Ji Samsu mak? Buat belarang aja rokok cakra lah. Oke, Pak Hoba, bedesi mudaan janda teh kok. Emang 15.000 kan? Tak gelem kayu kayak. Oh, tak gelem. Tak mau. Ki cakra to. Cakrar. Oh, benayan, Mak. Ke janda. Rokok janda teh. Aku lur ya. Kita pakai ngoeng. Untande Pak Munasan niku ngoeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingat Pak ya, muliakan sahabat orang tuamu, muliakan sahabat ibumu yang sudah wafat. Ketika engkau memuliakan sahabat orang tuamu yang sudah wafat, menyambung silaturahim, di dalamnya ada kebaikan, maka Allah kirimkan pahala untuk kedua orang tuamu. Sedekah kebaikan itu bukan hanya sekedar makanan, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi, tetapi ketika kebaikan-kebaikan masih disambung di antara kita, maka Allah kirimkan itu kepada kedua orang tua kita. Dulu saya pernah ceramah di sekitar Kuala Mandor, Pak. Kuala Mandor tahu ya. Selesai pengajian saya dihadang ibu-ibu. Saya lagi pakai mobil, di stop. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya buka jendela mobil. Iya Bu, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Enggak Pak Kiai, saya pengen sedekah rambutan. Oh, Pak Kiai mau? Oh, sangat mau. Tunggu ya Pak Kiai. Iya. Ditunggu beberapa menit, mobil saya separuhnya isi rambutan. Saya tanya, Bu, kok banyak sekali rambutannya? Iya Pak Kiai, lagi nggak payu ini Pak Kiai. Ini nggak laku nih Pak Kiai di sini. Aduh, pekereman kok jeneng. Ken barengan tapaju saya bagi kongko itu. Asisten gue udah segel-ngegel. Aduh, pas katin apa bang? Gelu-gelu. Dia tanyakin. Beda dirian Bu, beda Kiai. Minta apa toron? Larang ya. Aduh, gua tak mampu mengebu ibu ya Allah. Akhirnya bilang ke sopir, lah mulai cong. Engki enggak mau ke penuh. Ambil tunggu boleh. Orang yang sedekah lah nasihatnya. Sedekah lanas sejar aja kan.
Lan Kerput. amun kerpui kita ini kece si rajur wa. Anu kiai, engkin apa bu? Kula letako pak. Pasti pada ban gelar kok. Kita paju kok. Napa bu? Kula anu kita mangki terus sedekah lanas. Masya Allah, jejer aja nah bu. Engki kiai kila beli orang kan tak teti kok. Ada iya Pak Hasan aku Pak Hasan. Paling kita sedekah lo beki deh jadi sebut boleh Pak Hasan. Oh, tak lebur sedekah ada iya. Engki saya nyawa manusia engki. Tapi terima bi gula Pak. Terima bi gula kan lo ber gula ku mau nyambut dia ceng denak cek denak dia jong. Tak kau beri sedekah hari boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mungkin kuluban sampian atahlil. Maus Fatihah. Maus Quran, maus tahlil, maus zikir, maus salawat, tujuan untuk orang sepuh, tujuan kita bersama-sama untuk kedua orang tua kita, lebih-lebih untuk almarhum dan almarhumah. Pada akhirnya Allah akan kembalikan kepada kita. Nah, benar-benar Allah in ahsantum ahsantum. Kalau memang kalian berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan kepada kalian. Malam ini kita mentahlilkan, besok kita ditahlilin, Pak. Malam ini kita doakan orang, besok giliran kita ditahlilkan. Besok giliran kita didoakan oleh orang lain. Hari ini kita bersedekah atas nama orang tua, besok anak kita akan bersedekah atas nama kita. Kalaulah tidak banyak amal soleh yang kita lakukan, setidaknya ada kebaikan kecil yang pernah kita lakukan. Berbuat baik yang besar, kalau nggak mampu yang kecil saja. Saya belum bisa Ustadz, belum bisa ngasih sedekah uang, nggak apa-apa. Misalnya masjid lagi dibangun, Ustadz mohon maaf saya tidak bisa bantu masjid Ustadz karena kondisi. Iya saya paham kata Ustadz Munali dan Puradin. Saya cuma bantu makanan. Oh ya monggo, tidak apa-apa. Apakah sama Ustadz? Sama. Tidak bisa bantu makanan Ustadz, saya cuma bisa bantu tenaga. Silakan. Saya cuma bisa nyemen Ustadz, silakan. Saya cuma bisa ngaduk pasir Ustadz, monggo. Ada lagi yang datang, Ustadz saya nggak bisa apa-apa Ustadz. Saya cuma bisa dorong gerobak untuk ngangkut pasir, monggo. Sami mawon. Saya niku, saya itu nggak bisa dorong itu. Apa yang sampean bisa? Saya doakan Ustadz. Iya bagus. Dateng sedih budi. Nyumbang PC tak nyumbang, semen tak nyumbang, tenaga tak nyumbang, makanan tak nyumbang, adua tak nyumbang, paharomoro ceng manceng. Mi bilu masjid ge. Mon bede ngaji sarkot ra bekecang. Ya nggak apa-apalah. Ya namanya manusia Pak ya. Yang namanya manusia ini kan nggak mungkin kita ini dicintai semua orang. Yang namanya manusia kan nggak semuanya benci sama kita Pak. Pak Buradin, kalau ada orang baik ke Pak Buradin, Pak Ustadz, apakah Ustadz akan membalasnya baik? Jelas. Yakin. Saya nomor 2, kalau ada orang jahat sama Ustadz, apa balasan Ustadz? Makin jahat. Kalau ada orang jahat, apa yang Anda balas? Saya lebih balas lagi jahat dia. Mana mau ngari jari? Bu, Ibu, kalau ada tetangga yang ngomongin ibu jahat, apa balasan ibu? Balas? Wah, gila pada pun lagi nare. Sepaket. Bu, kalau ada tetangga ngomongin kejelekan ibu, apa jawaban ibu? Terima kasih. Namuadim. Ada tak namo dia? Kalau ada orang baik, kemudian kita baik, itu biasa Pak. Ada orang jahat tapi kita baik, luar biasa. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengajarkan hal yang sama. Kalau ada orang baik, ya wajar kita balas dengan kebaikan. Tapi adakah orang yang berbuat jahat tapi kita baik kepadanya?
Itu hebat. Apa kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam di dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir Ar-Razi, beliau mengutip ucapan Nabi Allah Isa, laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika wa kadzalika mukafa'ah. Kalau Anda berbuat baik kepada orang baik, itu biasa. Ada orang kirim makanan, kita balas kirim makanan. Ada orang kirim rambutan, kita balas dengan langsat. Ada kirim langsat, kita kasih dia durian. Ada kirim ini dirubah, diganti dengan itu sama kita. Itu biasa. Tapi apa kata Nabi Allah Isa? Innamal ihsan an tuhsina liman asa'a ilaika. Kebaikan yang sebenarnya adalah ketika engkau mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Ada orang menyakitimu, engkau tidak balas menyakitinya, tapi engkau mendoakannya. Pas beda tetanggana lebet, tetanggana penikah ampo arasanan sampean, bu ibu abelik arasanan atau tak arasanan? Lah pada kan? Ajosu, kamu yo. Apa? Beri engkau ketemuan benjua. Apa? Hatungingan kakek kok. Apa kok? Oh, banyak su. Mau nih bedai du gerunju tak muak su. Nanti tidak remes su. Ini capi lagi bikoi kok. Empon. Daripada Nabi Allah Isa, apa namanya dengan Rasulullah? Nabi Isa itu mengajarkan begitu, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan itu penting, Pak. Kalau ada orang yang membicarakan keburukan kita, untuk apa kita membalas keburukan? Terus bedanya kita dengan dia di mana? Ada orang fitnah ibu, kemudian ibu balas memfitnah. Bedanya ibu sama dia di mana? Ada orang membongkar kejelekan ibu, kemudian ibu balas membongkar kejahatan yang sama. Bedanya ibu sama dia di mana? Biarlah Allah yang memberikan penilaian. Cukup dengan bersabar kepada Allah serta mendoakan kebaikan bagi orang lain. Ibu nggak rugi, Bu. Karena ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, orang yang sabar di jalan Allah, niscaya ketika mendengar keburukan dari orang lain, dia tidak menganggap itu sebagai kejahatan, tapi menjadi nasihat bagi dirinya. Oh, si fulan, si A, si B menceritakan keburukan saya, mungkin memang saya yang buruk. Maka hari ini saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Mestinya menjadi muhasabah, perbaikan bagi kita. Nih, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kurang lebih 40 hari ke depan kita masuk bulan Ramadan. Karena ini bulan Rajab, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan hidup kita barokah, hartanya barokah, ilmu anak-anaknya barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Apakah disebut barokah, Ustadz? Kalau tahun kemarin panennya 1 ton, hari ini 2 ton. Wallahu a'lam. Tetapi barokah yang sebenarnya, walaupun masih tetap sama 1 ton, tapi penghasilannya manfaat. Hasil 1 ton punya tetangga 2 ton kan nggak sama jumlahnya. Pasti banyakan punya tetangga. Tapi boleh jadi yang 1 ton lebih manfaat. Kenapa?
karena dibelanjakan kepada hal yang baik. Yang 1 ton dibagi untuk masjid, yang 1 ton dibagi untuk anak di madrasah, dibagi untuk pesantren, yang 1 ton sebagian disedekahkan untuk fakir miskin, berarti barokah. Harta sesungguhnya yang kita punya bukan rumah kita, Pak. Bukan. Rumah kita pasti kita tinggalkan, bukan? Rumah ditinggalin tidak? Ditinggalin. Mobil yang paling bagus ditinggalin, Pak. Tadi saya dibawa sama Pak RT itu. Pak siapa namanya itu? Hah? Dolayam. Pak kok Dolayam? Ini Dolayam. Dagang aja. Oh, Abdullah dagang ayam. Pak Yolok Dulajem. Cuci mau dagang lansat, dulansat. Mau dagang durian. Durian pas. Noh lah nama gue yang kantor nih. Ini lah tahu apa ya kayak dulu kan. Nah, Abdurrahman. Biasanya kalau orang Bugis bukan Abdurrahman panggilnya, Mak. Abdurrahman. Saya dulu punya tetangga almarhum Haji Abdurrahman itu panggilnya Haji Bedu. Padahal Haji Abdurrahman. Kalau ada juragan motor air itu namanya Nasir, panggilnya Aceng. Nah, iya, panggilnya Aceng. Kalau Abdullah panggil Bedu. Nah, ini Bedu, Pak. Haji Bedu ini. Haji Tahir kok. Ya Allah, ya nama boy orang gitu kan. Nih, mobilnya bagus. Senang tidak senang, mau tidak mau harus ditinggalkan. Amwaluna lidawil mirathi najmauha adwaruna li kharabid dahri nabniha. Seberapa banyak uangmu, ketika engkau mati akan menjadi rebutan anak cucumu. Yang punya ladang, ketika kita meninggal ladang kita tinggalkan. Yang punya kebun langsat, meninggallah dia. Semuanya pasti akan ditinggalkan. Yang merebut hanya anak keturunannya. Akan terjadi perdebatan, bahkan tidak jarang terjadi permusuhan kakak dengan adik musuhan, sebab bagian tanah warisan yang tak sama. Ada enggak? Banyak. Ada gak yang lebih macam-macam lucu tuh Bapak? Arwah bapak dia, kok bapak ya? Arwah ayah dia tuh, dia kasih wakaf buat masjid. Cakap dengan orang ramai. Assalamualaikum saudara-saudara. Saya ni atas nama Haji ni, hari ini saksikan saudara-saudara, saya wakafkan tanah buat masjid. Bila masa anak saya nanti, saya dah meninggal, dia nak ngambil, tak usah kasih. Berjalan waktu, almarhum ini sudah lama meninggal dunia, masjid sudah berdiri, digugat sama anak tanah masjid tu. Apa pasal? Apa sebab? Karena ditengok di masjid tu tak ada surat penyerahan wakaf dari bapak dia. Bekalot dia dengan orang kampung. Mau diapakan lagi? Dan memang nyata bahwa surat tak ada. Berdasarkan dengan surat dari agraria, sebagai pertanggungjawaban hukum, surat tanah itu harus terbukti dengan adanya surat wakaf yang diserahkan kepada nazir yang menerima. Tapi berhubung orang tua tadi tidak membuat surat pernyataan wakaf, meninggal beliau, berjalan berapa puluh tahun masjid sudah berdiri, mau tidak mau sesuai dengan hukum negara, masjid diambil dan dirobohkan. Musibah. Musibah tidak? Musibah. Bagi siapa? Bagi almarhum. Dan musibah juga bagi anaknya. Maka nanti Pak, bila masa ada wakaf, lebih-lebih zaman macam ni Pak, ada wakaf dalam bentuk apapun, harus ada surat wakaf yang diserahkan kepada nazir atau yang penerima, disaksikan oleh beberapa orang, dan harus tercatat di badan pertanahan Pak. Kalau tidak begitu zaman sudah akhir Pak. Bahkan tidak sedikit
tanah kuburan yang digugat oleh anak cucunya. Ada? Banyak. Ngapa Ustaz tahu? Karena tetangga saya. Dan itu nyata. Apa yang Allah siapkan untuknya, saya tak mungkin ceritakan di sini, tapi itulah rahasia Allah. Adwaruna li kharabid dhahri nabniha. Engkau bangun istana yang paling megah sekalipun, walaupun tidak engkau hancurkan, pada masanya nanti rumahmu hancur sendiri. Yang akan kekal abadi hanya amal salih kita masing-masing. Maka sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Had, sudah berapa jam Had? Nah, setengah jam cek lah. Wah, berhubung waktunya sudah habis. Hah? Oh, nunggu aku sampai tade, Pak. Sehat tak sehat, kilbung lagi menikah. Coba bit gini, dah papa saya tambah Ustaz Saifuddin ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bu, mau diterusin enggak, Bu? Jawab terus-terus sudah iya pada ngantok makai saya, Bu. Bu, kalaulah kita dah mati, kalaulah kita dah meninggal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adamah inqata'a amaluhu illa min talatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Kalau anak cucu Adam sudah meninggal, putus seluruh amal perbuatannya. Hanya 3 perkara yang boleh mengikuti dia, kata Rasulullah. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya masih terus mengalir. Bersyukurlah kepada Allah, masjid kita sudah cantik di kampung ini, Pak. Masjid di kampung ini sudah cantik. Jarang di kampung-kampung itu sekarang masjid tak cantik. Tapi saya tengok bagus sekali ini masjid. Tapi mudah-mudahan bukan cuma bentuknya yang cantik, tapi berjamaahnya juga lebih cantik, Pak. Iya kan, Pak ya? Karena banyak kejadian, Pak. Kita berlomba-lomba bangun masjid. Dan selesai masjid dengan modal miliaran, dibangun 2-3 tahun, ternyata isinya itu juga. Paling yang isi cuma tukang azan sama tukang iqamah. Saya pernah kejadian di salah satu kabupaten, Pak, di Kabupaten Sanggau. Saya dengan rombongan itu nyampe subuh. Karena biasanya kalau saya perjalanan luar kota itu, kalau nggak nginap ya nyampe ke rumah subuh, Pak. Saya selalu memaksakan diri untuk pulang kecuali memang kondisinya tidak memungkinkan. Waktu subuh, karena saya dengar di masjid itu azannya bagus, karena memang dekat dari penginapan, saya berjalan dengan rombongan saya itu ada sekitar 5 orang. Sesampainya di masjid yang megah itu, ternyata orangnya kosong. Isinya cuma 2. Yang tukang azan sama imam yang sudah sepuh. Saya tanya sama tukang azan, "Bang, zikirannya masih lama ya?" Karena saya hitung yang zikiran itu sudah 15 menit. Biasanya pas azan zikir kan 10 menit. Ini sampai 15 menit. Dia jawab, "Biasa kok sini, Pak." Maksudnya? Kami ini yang datang bertiga. Ya, ada yang dulu. Agak nyesal gak saya, kata dia. Apa pula nyesal? Kau macam nih, Pak, bukan kami bangun tambah besar. Kami bangun tambah kecil, ya, kata dia. Apa pula gitu? Tak ada, Pak. Sini ini penuh lebaran, ya, kata dia. Serius, Pak. Hari Jumat tuh, kata dia. Hari Jumat tuh, kata dia. Jumat tuh penuh tuh. Bukan waktu orang khutbah, kata dia. Sujud terakhir yang penuh. Besok tengoklah masjid kita, Ustaz Punasan. Saya seharikan tiang. Pan masuk masjid, ternyata, Bu, salah, Bu. Selama ini ada orang bilang tidur paling enak itu di ruangan ber-AC, salah. Tidur paling nyaman itu di hotel berbintang, salah. Tidur paling nyaman itu di masjid, Bu. Masuk masjid 2 menit normal, masuk menit ketiga hilang gitu. Lenyap gitu. Jadi akhirnya saya tanya, "Serius, Pak?" "Iya, Pak." "Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk bangun masjid, Pak?" "Oh, ini tak kira-kira dah, Pak. Kami bangun masjid nih 3M nih.
3 miliar bukan 3 kali minjam gitu dia. 3M gitu. Isi dari dulu tak ada gak sama macam nih. Itulah sedihnya kita, Pak. Mudah-mudahan masjid kita ini nanti penuh, Pak. Lagi ini loh, Pak. Kita ini ngejar dunia, dunia makin lari, Pak. Tapi kalau kita mengejar akhirat dan seakan-akan tidak butuh dunia, dunia yang ngejar kita. Percaya itu. Ya waktunya kerja ya monggo, waktu nak lakoh ngereng kesokan. Tapi saya kalau pain Allahu Akbar, kelumat tinaki kelumat apa dul? Bajang. Cek lagi berdengar aja dul. Iya mau nodi. Njan di apa polong ah? Apa polong ada mamat? Apa polong telok dul? Apaan? Duhur, asar, maghrib. Niat usolli telok kali bajang. Allahu Akbar. Beda banyak ke. Beda saya apa polong seminggu. Beda banyak. Aning mun mati minta bajang lagi ke masjid. Saya ngajong ya kok. Engkau mun mati bajang lagi masjid ya kok. Tahu kaki masjid mak. Ya tanang tahu ibu di macong itu. Saya nggak mak. Tunya nak gula ban sampian nih pakai aku buran dehuna nama. Pas nyogok malaikat isogo berempah. Orang yang mengejar dunia, dunia pasti semakin menjauh. Orang yang selalu berpikiran tentang dunia, dunia pasti tidak akan semakin dekat. Tetapi ketika dia berpikiran tentang akhirat, bahwa dia sadar dan yakin bahwa yang menghidupkan dirinya adalah Allah, kemudian yang menjamin diri dan rezekinya adalah Allah, kenapa kemudian mesti berpaling dari Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mungkin kita ini ingkar kepada Allah sementara kita ini dulunya adalah makhluk yang mati. Sesuatu yang mati kemudian Allah hidupkan. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kepada Allah pasti semuanya kembali. Nikmati apa yang pengen kamu nikmati, tapi jangan lupa itu milik Allah. Ada yang merasa bangga dengan jabatan, oh monggo, silakan itu hakmu. Tapi ingat, yang membuat dirimu punya jabatan itu Allah. Melalui siapa? Orang lain digerakkan hatinya untuk memilihmu dan kemudian kau jadi pejabat. Ingat, ketika kau menjabat, jangan sampai engkau semakin jauh kepada Allah. Pak Kadus, ada Pak Kadus? Dusun ini jumlahnya berapa Pak Kadus penduduk? Satu desa berapa dusun? 6. Satu dusun berapa ratus penduduk? 2000 satu dusun. Besar kali sini ya. Berarti penduduk 12.000. Baik Pak Dusun, ada 2.000 orang yang mendoakan kebaikan untuk Anda. Maka belajarlah menjadi pemimpin yang baik. Mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanah, yang lebih pro kepada rakyat. Ingat bahwa jabatan Anda itu ditanya oleh Allah. Mumpung kita ketemu ya Pak Kadus ya, jarang-jarang kita ketemu, anggap saja ini nasihat dari sahabat. Karena kalau sahabat yang baik pasti mengingatkan sahabatnya. Persahabatan yang baik itu dasarnya karena Allah. Saya bersaudara dengan Pak Kadus juga karena Allah. Saudara-saudara saya yang Bugis, yang Melayu, yang Banjar, yang Jawa, yang Sunda, saya Madura, kulo kali panjenenganipun sedanten niki sak duluran Pak. Ya, kita semuanya adalah bersaudara. Macem-macem Pak. Oh risip. Tak pati raja ya. Monggo Pak, monggo saya luar Pak, ngereng Pak. Ngereng Pak. Oh mentakin ngetes ilmu saya luar Pak. Masuk akal ngetes ilmu Pak. Kerja kuat tak Pak tak ojen setahun Pak. Lambok udah cerita Pak. Gula mon bodo ojen Pak enggak cerita lambok tetangga gula. Tetangga gula lagi laku bu sepuh. Subuh-subuh ada tetangga saya Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya Pak, ada apa Pak? Gini Ustaz, bila ikhtisar singkat saja.
saya mengundang Ustadz nikahkan cucu saya. Oh thayyib, hari apa? Hari Ahad depan. Karena dulu kan kita nggak kenal hari Minggu Pak, kita kenalnya hari Ahad. Orang yang sepuh Lamban kan tahu Minggu, Ahad. Yang betul kan Ahad bukan Minggu Pak. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabat. Siapa yang nikah? Cucu Pak. Oh geng. Insya Allah saya hadir, saya bilang. Baru mau keluar orang ini balik lagi. Anu Ustadz saya lupa. Apa Pak? Ini kan musim hujan. Oh, terus sekalian saya minta doa. Doa apa? Mudah-mudahan pas acara nggak hujan. Oh, penampek. Oh, bimana penampek? Penampek. Wih, tak tahan kia akhirnya masuk jangan. Ngereng Pak. Takut sampai lontor ilmu Pak. Punten tabit kula Pak, punten tabit. Akhir bi kula tanya ki, untuk napa Pak kula tahu ning ilmu menika Pak? Kula tahu ning tua menika Pak. Enten Pak nggih, pasti oning sampean. Tahu ning. Paksa kula. Pon. Mun sampean cek maksana bede bacaan kor baca tibi. Baca tibi, becah Pak Polo situng kalih. Korlo beramun ocen caknya laki kula. Laki Pak kula ketempuan Mak. Seperti apa Pak Kiai? Berdiri di pintu saya bilang, Pak, mulai nanti hari Minggu pagi sampean baca surat Tabat 41 kali. Minta sama Allah mudah-mudahan tidak, kalaupun hujan mudah-mudahan bagaimana terserah Allah. Kalaupun hujan memang Allah berkehendak, kalaupun memang tidak hujan bukan karena doa kita tapi karena memang Allah berkehendak. Oh baik Pak Kiai. Lucunya Bapak ini nggak nanya Tabat itu apa. Pulang aja Pak. Pas acara hari Minggu, hari Ahad, selesai akad nikah saya pulang. Mungkin dibaca sama Bapak itu cuma hanya Tabat. Hujan dari jam 1 siang sampai jam 12 malam Pak. Besok paginya datang ke rumah. Enggak bener sampean Pak. Loh kok enggak bener? Kok subuh-subuh sampean kok marah-marah toh? Loh sampean kan nyuruh saya suruh baca Tabat. Sudah saya baca itu Pak Ki. Kok masih hujan? Saya tanya, sampean baca apa? Tabat. Bodoh remep Pak. Maksud saya baca Tabat yada abi lahab wa tab sampai selesai 41 kali. Ya salah sampean nggak ngasih tahu yang lengkap. Ya salahnya sampean kenapa ndak nanya? Leki pahe baca kayak penampek bi ring dinar ya. Baca ya. Mau dibaca? Tapi berharap kepada Allah Pak. Jangan berharap kepada bacaan. Berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan apa yang dihajatkan oleh Bapak. Cukup baca 41 kali. Niatnya semata-mata hanya berharap kepada Allah, bukan menolak hujan. Kalau menolak hujan itu malah tidak baik. Kenapa tidak baik? Itu rahmat dari Allah. Hujan turun itu barokah. Kalau enggak turun hujan langsat sampean tidak masak. Kalau enggak ada hujan, pisangnya sampean yang di sisi-sisi jalan ini tidak matang, kering. Cukup berharap kepada Allah dengan barokahnya ayat atau surah Tabat yada. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan ditakdirkan Allah. Beni nolak ocen ki. Aduh macam baca bi Pak Abdullah. Leki mana no? Ini bacaan dari Ustadz Zen ini. Saudara-saudara yang punya hajat silakan di rumah. Untuk harga pertama diskon 50%. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang paling penting bagi kita malam ini, saya mengucapkan terima kasih. Saya tadi berteseh dek tuan rumah, dek Ustadz Saifuddin, matur sekelangkung Ustadz yang sudah mengundang saya ini, termasuk Mbah Panjenengan ya. Mbah Panjenengan, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
juga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita semoga Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal salihnya, dan Allah tempatkan di surga terbaiknya. Mudah-mudahan kelak kita berjumpa bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama ibu bapak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari menjelang Ramadan perbanyak amal salih, perbaiki hati. Mari kita noto niat, noto hati, menata niat dan menata hati. Ibadah semata-mata karena Allah. Sebab kalau ibadah karena Allah, insya Allah hasilnya pasti akan lebih baik. Pun mencari rezeki diniatkan untuk menjadi sarana ibadah kepada Allah, juga pasti akan barokah. Yang mau berangkat ke kebun besok, niat ibadah. Yang kerjanya tani, niat ibadah. Yang jadi nelayan, niat ibadah. Yang jadi guru, niat ibadah. Yang jadi kiai, yang jadi imam, mudah-mudahan niat kita sama, semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa malam ini kita bersama-sama berkumpul di dalam kebaikan di jalan Allah. Mantir nak potong sampean teti anak saleh ban salihah, amin. Seba denang ponduk mantir teti anak sealim ban alimah. Setiap orang taat ke Allah, hormat de reng seponah, hormat de reng tuanah, hormat de gurunah, ben kasih sayang de manusia selainah. Matur sekelangkong, cuma sekak dintoh pematur dari badan kaulah. Minangka bener kak dintoh istonah de tengah dari Allah Subhanahu wa taala, ben minangka salah kak dintoh yakin de teng dari kelopotan aba. Kalau benar itu pasti dari Allah, dan jika salah yakinlah itu karena keawaman saya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, menjadi hamba Allah yang takwa dari dunia dan akhirat. Selamat dalam harta, selamat dalam kerjaan kita, dari dunia hingga akhirat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.